Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran biologi bab yang kedua, jaringan hewan, part yang ketiga, di mana sebelumnya sudah kita bahas tentang yang namanya penyusun atau komponen utama dari jaringan ikat. Sekarang hari ini kita bahas yang namanya macam-macam jaringan ikat. Yang pertama itu ada yang namanya jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan ikat padat, dan yang ketiga jaringan ikat lemat, dan yang keempat jaringan ikat darah, dan yang kelima jaringan tulang rawan, dan yang kelima yang terakhir adalah jaringan ikat tulang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan ikat longgar, di mana jaringan ikat longgar ini merupakan jaringan ikat yang paling banyak terdapat dalam tubuh vertebrata. Apa itu Pak vertebrata? Vertebrata adalah suatu makhluk hidup yang memiliki tulang belakang dan susunan seratnya longgar-longgar atau tidak beraturan. Contohnya seperti di gambar ini ya, anak-anak. Nah, ini seratnya tidak beraturan. Di mana komposisi atau kandungan itu mengandung yang namanya matriks yang berupa yang namanya serabut. Nah, serabut apa yang dimiliki? Dia serabut yang namanya kolagen. Dan yang kedua, serabut yang namanya elastin. Nah, sedangkan selnya itu dia memiliki yang namanya fibroblast dengan makrofag. Nah, kemudian letaknya di mana sih Pak jaringan atau ikat longgar itu? Nah, letaknya itu terdapat pada di bawah kulit, kemudian terdapat pada yang namanya pembuluh darah, kemudian pembuluh saraf, dan yang terakhir itu terletak pada yang namanya sekitar organ. Kemudian bagaimana Bang fungsinya? Fungsinya itu yang pertama dia sebagai untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Nah, itu tentang yang namanya jaringan ikat longgar. Di sini dia bersifat yang namanya elastis, serabut elastis dengan yang namanya kolagen fibres, ya kan? Dan fibroblast nuklea, seperti dia asalnya ya sama. Kemudian fungsinya untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Selanjutnya itu jaringan ikat padat, di mana jaringan ikat padat ini jelas ya yang kita lihat sini nih. Serat-seratnya tersusun sejajar, teratur, dan terlihat kompak. Nah, itu karena dia merupakan ikat padat, di mana dia sangat mengikat gitu ya. Ketika dia padat itu berarti dia sangat mengikat satu organ dengan organ yang lainnya. Karena itulah komposisinya yang pertama itu dia mengandung yang namanya serabut kolagen. Akan tapi dia memiliki sifatnya fleksibel tetapi tidak elastis. Nah, kemudian sedangkan sel matriksnya itu dia bersifat yang namanya fibroblast dengan makrofag.
Kemudian dia letaknya ini mempengaruhi dari sifatnya yang tidak elastis ya. Nah, dia terletak itu yang pertama itu terdapat ada yang namanya tendon. Dan yang kedua itu terletak pada yang namanya ligamen. Tendon itu dia apa? Ya betul, menghubungkan antara otot dengan tulang. Sedangkan ligamen itu menghubungkan antara tulang dengan tulang. Karena itulah letaknya terletak pada yang namanya persendian tubuh. Bisa dilihat pada gambar ya kan, dia terletak yang namanya contohnya ligamen dan tendon atau persendian pada tubuh kita. Kemudian fungsinya apa Pak? Nah, fungsinya itu jelas ya, dia menghubungkan antara otot dengan tulang dan antara tulang dengan tulang. Nah, inilah pengertian dan fungsi dari jaringan ikat padat. Baik, selanjutnya itu adalah jaringan ikat lemak. Di mana jaringan ikat lemak ini dari gambar jaringan ikat lemak terlihat seperti kantung, seperti kantung ini, ya. Dia seperti kantung nih. Nah, dengan piringan yang tidak rata. Nah, piringan ini dia tidak rata. Nah, itulah nanti yang membedakan antara jaringan lemak dengan jaringan darah. Itulah contohnya. Karena itulah komposisinya di mana kantung ini yang mengisi cairan ini, kantong ini nih, nanti dia akan mengisi namanya cairan atau tetesan lemak, jelas ya, tetesan lemak, sehingga yang tidak rata itu disebut yang namanya sel lemak. Yang tidak rata ini nih, nah di gambar ini nih, nah ini yang disebut dengan yang namanya sel lemak, di mana komposisi atau kandungannya dia mengandung yang namanya serabut apa ya, betul, serabut kolagen. Dia hanya mengimis serabut kolagen aja. Kemudian letaknya di mana Pak? Jelas ya, letaknya itu sering kita jumpai pada lapisan bawah kulit atau persendian. Ya, contohnya itu apa? Bawah kulit, jelas ya, itu namanya apa? Epidermis. Dengan atau persendian itu, contoh lainnya adalah sumsum tulang. Kemudian fungsinya apa? Banyak ya fungsinya. Salah satunya itu adalah sebagai pelumas. Nah, atau oli. Nah, pelumas oli antara tulang dengan tulang. Kemudian yang kedua itu sebagai penyimpan lemak. Di mana penyimpan lemak ini sudah kita ketahui ya, dia sebagai namanya cadangan makanan. Dan yang ketiga itu sebagai yang namanya bantalan tulang. Jadi, secara langsung jaringan ikat lemak ini mempengaruhi atau sebagai bantalan tulang ini ketika kita terjadi namanya goncangan atau terjatuh dari motor ketika kita cedera. Nah, inilah lemak ini berfungsi sebagai yang namanya bantalan tulang untuk melindungi persendian kita agar tidak terlalu parah. Kemudian fungsi lainnya itu dia bisa disebut juga dengan melindungi dari dinginnya suhu.
Jelas ya, semakin banyak lemak akan ketika kita di musim yang dingin atau di musim yang sangat ekstrim, dia bisa melindungi tubuh kita agar stabil. Selanjutnya, jaringan ikat darah. Jaringan ikat darah ini berbeda dengan jaringan ikat lainnya dikarenakan komposisinya. Yang pertama, itu komposisinya ada yang namanya cairan. Cairan di sini dia sebagai mengisi namanya senyawa anorganik dan organik. Apa aja sih anorganik? Anorganik itu jelas ya, garam, kemudian garam fosfat, garam karbonat, dan lain-lain. Sedangkan organik itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian cairan yang kedua terdapat ada jelas air. Komposisi ini. Yang kedua, komposisi yang dimiliki oleh jaringan ikat darah itu adalah yang namanya sel darah. Jelas ya, karena ini kita adalah membahas yang namanya jaringan ikat darah. Nah, jaringan ikat darah ini dia memiliki yang pertama darah merah. Apa itu istilah darah merah? Ya, betul ya namanya. Ada namanya eritrosit. Di mana darah merah ini berfungsi sebagai yang namanya mengangkut sari-sari makanan, mengangkut zat sisa, mengangkut hormon, dan mengangkut yang namanya oksigen serta karbon dioksida ke paru. Selanjutnya itu ada yang namanya darah putih. Apa nama lain darah putih? Ya, leukosit. Nah, leukosit ini berfungsi sebagai yang namanya imunitas. Apa imunitas itu? Ya, melawan penyakit atau berkata dia sebagai penyembuhan awal yang dimiliki pada tubuh kita. Kemudian apa? Ya, satu adalah ada yang namanya keping darah. Apa itu keping darah? Keping darah disebut juga yang namanya trombosit. Di mana trombosit ini berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Ketika darah kita membeku, nah inilah karena kita ada keping darah, jadi darahnya itu tidak akan membeku. Kemudian letaknya di mana, Pak? Jelas ya letaknya? Letaknya itu pada seluruh tubuh, terdapat pada seluruh tubuh. Kemudian fungsinya, jelas ya fungsinya ini sebagai mengangkut sari makanan, kemudian mengantarkan O2 dan CO2, kemudian selanjutnya itu pembentukan hormon, dan sebagai imunitas. Nah, yang membedakan antara sel lemak dan sel darah ini, dia adalah bentuknya nih. Bentuknya sel darah itu, dia pinggirnya halus. Berbeda dengan sel lemak. Sedangkan sel lemak itu tidak berantakan kan, atau berantakan nih, tidak teraturan. Sedangkan kalau jaringan ikat darah ini, pinggir-pinggirnya itu beraturan. Seperti itu perbedaan antara sel ikat darah dengan sel lemak. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kuis untuk pertemuan hari ini. Nanti kalian jawab ya anak-anak. Yang pertama, bagaimana jika tubuh kita tidak mengandung lemak? Coba jelaskan. Dan yang kedua, mekanisme ketika kita mengalami cedera, apakah dapat merusak bahkan tanda kutip bisa membahayakan jaringan ikat yang ada pada tubuh kita. Silakan anak-anak kalian kerjakan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam yang namanya jaringan ikat tulang rawan, atau istilah lainnya itu adalah kartilago. Di mana komposisinya ini atau kandungannya terdapat yang namanya matriks. Matriks di sini istilahnya adalah kondrin.
itu pada yang namanya kolagen dengan elastin. Kemudian ketika dia selnya itu, sel matriksnya itu sebut juga yang namanya kondrosit, yaitu berupa untuk menghasilkan dan sintesis kondrin. Nah ini justru nih kebalikan nih, dia untuk menghasilkan kondrin. Nah, kondrin yang dihasilkan ini akan membentuk yang namanya matriks. Seperti itulah, ada hubungan timbal balik antara matriks dengan kondrin dengan kondrosit. Kemudian ciri-ciri yang dimiliki. Ciri-ciri yang dimiliki yang pertama itu terjadi ketika anak usia dini. Dan yang kedua ada saat usia dewasa. Nah, ketika anak usia dini pada jaringan ikat tulang rawan, itu dia tersusun oleh yang namanya jaringan mesenkrim. Apa itu mesenkrim? Mesenkrim adalah jaringan pengikat embrional. Apa itu embrional? Berarti dia jaringannya selalu membelah. Kenapa Pak jaringan selalu membelah? Iya, karena dia merupakan proses tumbuh dan berkembang. Ketika anak usia dini, tumbuh dan berkembangnya akan semakin meningkat seperti itu. Sedangkan ketika jaringan ikat tulang rawan pada usia dewasa, itu tersusun oleh yang namanya jaringan perikondrin. Apa itu perikondrin? Perikondrin adalah selaput rawon atau fibrosa tipis. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita masuk ke dalam yang namanya macam-macam jaringan ikat tulang rawan. Di sini yang pertama ada hyalin, di mana dia menghasilkan serabut kolagen. Kedua, dia warnanya putih kebiruan. Kemudian yang ketiga, dia terletak pada itu permukaan tulang rawan. Kemudian ada yang namanya terletak di laring. Kemudian apa lagi? Dia trakea. Ini dia macam-macam jaringan ikat tulang. Yang pertama ada cartilago hyaline. Yang kedua itu cartilago elastin. Di mana cartilago elastin atau elastis ini dia yang pertama memiliki serabut kolagen. Dia ada serabut kolagen juga ya. Akan tetapi yang paling banyak yang mengandung itu jelas ya serabut elastinnya. Elastinnya ini dia yang paling banyak dibandingkan serabut kolagen. Dan yang kedua itu warnanya keruh, kekuningan. Kemudian dia terletak nomor 3. Pertama itu pada telinga, kemudian hidung, yang namanya epiglotis. Nah,
Selanjutnya itu kita kartilago fibrosa. Dia tersusun atas yang namanya serabut kolagen. Yang kedua itu warnanya gelap dan keruh. Dan yang ketiga itu terletak pada ini aja saya pangkal paha. Dan yang kedua itu tempat persendian. Nah, bisa dilihat di gambar yang A ini dia sebagai hialin, di mana hialin ini dia susunannya longgar, kan? Sedangkan untuk elastin, mana elastinnya aja ya? Elastin ini dia susunannya rapat atau padat. Nah, sedangkan untuk fibrosa itu susunannya sejajar. Itu ini jaringan ikat tulang rawan. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam yang namanya jaringan tulang atau materi terakhir dari macam-macam jaringan ikat. Komposisinya dia tersusun atas sel tulang atau istilahnya adalah osteosit, atau sel tulang ini disebut juga istilahnya adalah osteon. Dan yang kedua, dia tersusun atas matriks padat dan terjadi pengapuran. Nah, matriks padat ini nih. Nah, kenapa dia padat? Karena dia memiliki yang namanya kalsium. Pertama itu kalsium karbonat. Yang kedua itu kalsium fosfat. Nah, itulah dia matriksnya bersifat padat. Kemudian ciri-cirinya itu jelas ya, yang tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi, dia padat plus panjang. Nah, itulah selanjutnya itu kita masuk ke dalam macam-macam jaringan ikat tulang. Yang pertama itu komponennya matriks. Listriknya itu banyak ya, dan padat untuk ketika tulang kompak atau keras. Nah, kemudian yang tulang kompak atau keras ini dia mempunyai yang namanya sistem Hevers. Apa itu sistem Hevers? Sistem Hevers adalah sekumpulan dari lamela-lamela. Nah, contohnya itu ini nih. Nah, dia tuh kumpulan dari lamela-lamela. Nah, kayak gini nih. Nah, bentuknya ya, ketika dibentukkan seperti inilah. Kumpulan dari lamela itu disebut juga yang namanya sistem Hevers, di mana letaknya itu yang pertama terdapat pada namanya tulang pipih, kemudian betis, atau istilah lainnya penyusun alat gerak. Nah,
Yang B-nya macam-macam dari jaringan ikat tulang. Ada tulang bunga karang atau sponsa. Nah, contoh di sini nih, tulang spon. Berarti di sini nih, setelah dia ikat tulang kompak di sini nih. Nah, dia berbanding terbalik dengan tulang kompak. Kebalikannya nih, dimana dia ini matriksnya longgar, ya kan? Dengan kemudian tidak rapat. Kemudian dia memiliki namanya pori-pori. Kemudian fungsinya itu sebagai membentuk tubuh ya, membentuk rangka tubuh. Kemudian selanjutnya melindungi jaringan lunak. Dan letaknya itu hanya terdapat pada tulang pipi. Nah, baik, mungkin segitu aja penjelasan tentang macam-macam contoh letak, komposisi, atau kandungan dari jaringan ikat pada hewan. Bapak akhir aja pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.